perang Ukraina yang berkepanjangan, seperti harga-harga naik. Itulah perang yang akan dirasakan seluruh penduduk dunia. Indonesia inflasinya akan mengerikan kalau tidak ada kebijakan yang jenius dari pemerintah old mind ini. Wakanda ini sudah uang beredarnya rendah, inflasinya akan tinggi, produk turun drastis, perlu import barang, dan beli barang impor tersebut nilai harganya naik, harga barang-barang antar negara naik, harga transportasi naik, inflasi Indonesia pasti naik tinggi, dan rupiah terhadap dolar akan tembus 16.000. Melemah rupiahnya, mudah-mudahan tidak ke 18.000. Harga bensin pasti lepas subsidi karena APBN nggak kuat, karena nggak bisa lagi ngutang atau nggak ada lagi yang kasih pinjaman kecuali dengan bunga pinjaman yang super tinggi yang akan mengganggu APBN. Dan tentunya rakyat lagi dicekek dengan pajak yang nambah tinggi. Harga sekarang sudah 15.100 rupiah Pertamax Turbo. Bahkan bisa ke 20.000 per liternya kalau crude oil tembus 115 dolar per barel. Bayangkan apa yang terjadi kalau crude minyak mentah ini ke 130 dolar per barel. Biar harga-harga di Indonesia itu. Dan semua ini akan terjadi di tahun 2022 ini. Bahkan di APBN anggarannya itu diprediksi nilai per barelnya minyak cuma 63, sekarang 115, mati kita udah 2 kali lipat, alias uang kita tuh cuma cukup beli untuk setengah tahun, atau kita cari utangan lagi. Kalau mau jadi negara besar, menjadi negara superpower, Wakanda harus punya sistem SWIFT-nya sendiri, e-rupiah dimainkan, e-gold dimainkan, punya satelit sendiri, punya sistem currency sendiri, paralel dengan yang ada di dunia saat ini, model renminbi dan yuan 30 tahun yang lalu. Main cantik lah, dan segerakan. Jadi karena dunia sudah kesal dengan Amerika, maka negara dunia ketiga, negara yang ditindas Amerika, dan banyak orang di banyak belahan dunia memilih mendukung Putin. Sangat wajar karena naluri manusia begitu, anti yang menekan mereka, yaitu Amerika. Habis bagaimana ya? Media semua satu suara, hanya dukung kebenaran Barat dan kebenaran sekutu. Jadi ketika Amerika serang Irak, bantai rakyat Libya, bantai Suriah, dan lain sebagainya, dunia harus setuju dan harus diam. Sekarang Putin melawan NATO, melawan Amerika, dan banyak rakyat keplok-keplok dukung Rusia jadinya. Kita, Indonesia harus bagaimana? Mulailah membangun kekuatan sendiri. Sudah puluhan kali disarankan, mulai dari yang sopan sampai super nyinyir, tetap aja kerjanya proyek. Amerika, Sekutu, dan Blok Barat telah membuat 14.500 kematian di Libya, 166.000 kematian di Afghanistan, 224.000 di Syria, 1,2 juta manusia meninggal di Irak. Belum lagi Palestina dari tahun 1948, Korea, Vietnam. Banyak aja pastinya korban-korban Amerika tersebut. Membunuh banyak manusia oleh Amerika dan sekutunya sepertinya tidak membuat kaget banyak orang, dan tidak ada satupun sanksi dijatuhkan kepada Amerika dan sekutunya. Kemarahan korban Amerika ada banyak macam. Yang jelas Amerika tidak akan pernah membuat sebuah negara menjadi besar tanpa restunya, menjadi negara kaya atau berdaulat tanpa restu Amerika. Apalagi pemimpin sebuah negaranya tidak nasionalis, lemah, dan mementingkan ekonomi orang di sekitarnya dan jabatannya. Pasti negara itu bertahun-tahun dikelolanya akan begitu-begitu saja, dan inilah yang disukai oleh Amerika dan sekutunya tersebut. Karena mereka pasti manut dan takut dengan sistem Amerika, seperti takut pada IMF, takut pada dolar, takut membangun tanpa hutang dolar, membangun harus hutang dolar. Begitu deh kira-kira kelakuannya. Sesungguhnya Rusia mengambil Ukraina bisa dilihat sebagai perang saudara di Rusia ketimbang perang yang membuat perang dunia ketiga. Ada sih perang dunia, namun bukan perang militer, tapi efek ekonomi yang memburuk akibat perang Ukraina yang berkepanjangan, seperti harga-harga naik. Itulah perang yang akan dirasakan seluruh penduduk dunia. Indonesia inflasinya akan mengerikan kalau tidak ada kebijakan yang jenius dari pemerintah old mind ini. Wakanda ini sudah uang beredarnya rendah, inflasinya akan tinggi, produk turun drastis, perlu import barang, dan beli barang impor tersebut nilai harganya naik, harga barang-barang antar negara naik, harga transportasi naik, inflasi Indonesia pasti naik tinggi, dan rupiah terhadap dolar akan tembus 16.000. Melemah rupiahnya, mudah-mudahan tidak ke 18.000. Harga bensin pasti lepas subsidi karena APBN nggak kuat, karena nggak bisa lagi ngutang atau nggak ada lagi yang kasih pinjaman kecuali dengan bunga pinjaman yang super tinggi yang akan mengganggu APBN.
Dan tentunya rakyat lagi dicekek dengan pajak yang nambah tinggi. Harga sekarang sudah Rp15.100 Pertamax Turbo. Bahkan bisa ke Rp20.000 per liternya kalau crude oil tembus $115 per barel. Bayangkan apa yang terjadi kalau crude minyak mentah ini ke $130 per barel. Biar harga-harga di Indonesia itu. Dan semua ini akan terjadi di tahun 2022 ini. Bahkan di APBN anggarannya itu diprediksi nilai per barelnya minyak cuma 63, sekarang 115, mati kita udah 2 kali lipat, alias uang kita tuh cuma cukup beli untuk setengah tahun, atau kita cari utangan lagi. Berat ini APBN. Kembali ke pertanyaan awal, bahwa Amerika telah membantai, membunuh, mengendalikan banyak negara, membangun mesin perang, membuang lebih $5 triliun untuk membunuh 3 juta umat manusia secara langsung, dan memiskinkan 3 miliar manusia efek perang demi kekuasaan Amerika yang menggunakan cara premanisme dan anti-humanitarian itu. Dunia sebenarnya sudah gerah dengan Amerika, dan untungnya Amerika sekarang presidennya terlemah dalam sejarah Amerika. Inilah yang membuat new mind getem-getem, mau nyalip di tikungan, karena old mind saat ini ngurusi harga-harga naik aja bingung, ngurusi BPJS aja bingung, ngurusi minyak goreng apalagi udah bingung semua orang. Jangankan mau perang lawan Amerika atau Tiongkok, perang melawan kemiskinan aja nggak pernah menang kok Indonesia itu. Kalau mau jadi negara besar, menjadi negara superpower, Wakanda harus punya sistem SWIFT-nya sendiri, e-rupiah dimainkan, e-gold dimainkan, punya satelit sendiri, punya sistem currency sendiri, paralel dengan yang ada di dunia saat ini, model renminbi dan yuan 30 tahun yang lalu. Main cantik lah, dan segerakan. Jadi karena dunia sudah kesal dengan Amerika, maka negara dunia ketiga, negara yang ditindas Amerika, dan banyak orang di banyak belahan dunia memilih mendukung Putin. Sangat wajar karena naluri manusia begitu, anti yang menekan mereka, yaitu Amerika. Habis bagaimana ya? Media semua satu suara, hanya dukung kebenaran Barat dan kebenaran sekutu. Jadi ketika Amerika serang Irak, bantai rakyat Libya, bantai Suriah dan lain sebagainya, dunia harus setuju dan harus diam. Sekarang Putin melawan NATO, melawan Amerika, dan banyak rakyat keplok-keplok dukung Rusia jadinya. Kita, Indonesia harus bagaimana? Mulailah membangun kekuatan sendiri. Sudah puluhan kali disarankan, mulai dari yang sopan sampai super nyinyir, tetap aja kerjanya proyek. Ayo bos, kita mulai yang bener benegaranya. Sudah genting saat ini. Ayo bangun 50 kawasan ekonomi khusus dan tingkatkan produksinya. Jangan hanya mikirin IKN yang lebih bersifat administrasi doang kotanya. Ura,